Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, Bapak dan Ibu Kepala Seksi, Bapak dan Ibu dan semua yang hadir, pejabat struktural fungsional dan ASN. Baik, sebagaimana biasa, setiap pagi Jumat kita melaksanakan kegiatan tahsin wa tafsir Quran. Diawali dengan tahsin. Kenapa diawali dengan tahsin? Karena ada dua hal yang dibebankan kepada kita dalam membaca Al-Quran. Pertama, taqra'ul Qur'ana mujawwad. Apa itu mujawwad? Mujawwad tajwid, pakai tajwid. Apa maknanya mujawwad pakai tajwid? Kita baca Quran itu dengan benar. Kha, sa, ta, ro, gho, mujawwad bil fasaha. Jadi bertajwid. Kemarin kami sama Ibu Salina ya, memahami ilmu tajwid mungkin hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan mujawwad fardu ain. Nah, jadi walaupun Pak Adi Sepijo tak tahu ilmu tajwid, tapi ketika membaca harus dijawab. Itu yang pertama, mujawwad. Yang kedua, naqra'ul Quran murattal. Warattil Qur'ana tartila. Apa makna tartila? Indah. Sana makanya perlu tahsin. Jadi setelah kita membaca dengan tahsin, agar Al-Quran itu memang betul bisa terasa oleh kita, maka kita juga perlu memahami isinya, memahami kandungannya, dan hal-hal yang dipesankan dari Al-Quran, baik bersifat hukum-hukum, ahkam, atau bersifat yang lain. Maka kita perlu mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Apa penafsiran Al-Quran? Bapak dan Ibu, pagi ini kita menafsirkan surah Ibrahim ayat ke-7 dan ayat ke-8. Sedang di pagi di WA banyak lihat Pak Haji yang disulmat, dia baru tahu sampai di kantor, Pak tolong di tafsir. Baik, pertama sebagaimana biasa kita baca, terus kita coba terjemahkan kata per kata. Dengan memahami kata per kata, setidaknya kita nanti memberi pemahaman mana. Walaupun kemampuan kita tidak bisa memahami secara mendalam, karena Al-Quran itu kandungannya sangat luas dan ilmu kita sangat terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'azzana, begitu pahami bro. Wa in, sering Allah dalam ayat ini di awalnya dengan kata-kata wa in atau in. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa in apa lagi? Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum. Wa in banyak lagi. Ada juga lafaz idza. Apa bedanya in dengan idza? Cuma kan tambahan satu huruf ya.
secara harfiah itu dikategorikan sebagai zarf 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 zamannya. Jadi bedanya kalau id kejadiannya sudah berlalu. Kalau iza kejadiannya akan datang. Ida apa ya tentang apa beruduk? Ida kuntum ila sholat. Ida kuntum. Berarti kalau kamu akan sholat, nah berarti kan akan sholat tuh. Maknanya aktivitas sebelum melaksanakan sholat. Falsilu wujuhan. Tapi kalau wa'ir berarti kejadian sudah lalu. Itu maknanya satu. Beda. Yang kedua, setiap kata yang diawali dengan ir dan ingatlah, berarti itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Setiap ada lafaz ir dalam Al-Quran, maka setelahnya pasti kejadian, cerita, peristiwa, pesan yang sangat luar biasa. Bisa kita cek di HP kita tengok ir berapa buah dalam Al-Quran dan apa yang diterangkan Allah setelah itu. Baik. Berikutnya ta'adzana. Apa mana ta'adzana? Adzana, ta'adzana, ta'adzana, ya ta'adzana, ta'adzuna. Adzana yu'adzinu, Atin. ta'adzina. Apa lagi? Mu'adzin. Atin. Apa itu mu'adzin? Mu'adzin kan orang yang azan. Terus apa mana azan? Dalam beberapa tafsir kita katakan katanya itu pemberitahuan, pemberitahuan yang dan muakkidan, pemberitahuan penting. Jadi kalau apa bedanya pemberitahuan penting dengan tidak penting? Kalau pemberitahuan tak penting ya bisa kita abaikan saja, kita anggap ikhlas. Tapi kalau pemberitahuan penting ada risiko. Kalau kita tak menganggapnya penting, yang penting itu ada risiko. Hanya ta'adzana. Dan ingatlah ketika ta'adzana rabbukum, ketika Tuhan pun memberi peringatan kepadamu rabbukum. Bapak dan Ibu, hari ini ketemu lagi. Berikutnya ketemu lagi kata-kata rabbukum. Ada ilahukum, ada roh hukum. Beda nggak makanya kata antara roh dengan ilah? Oh beda. Dulu waktu kita sekolah kita pernah belajar ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Berarti kalau cerita ilah tauhidnya uluhiyah. Kalau cerita roh tauhidnya rububiyah. Nah, dicari sendirilah. Farqu baina tauhid uluhiyah wa rububiyah, dan pasti perbedaannya ada. Kalau tak ada tak mungkin dia dibuat berbeda. Jadi ketika disebut roh hukum adalah ilah yang memiliki kekuasaan melakukan apa saja, maka jadi roh. Allah memberi, Allah mengingatkan, Allah meminta, Allah mengazab, Allah menyayangi, Allah memarahi, Allah melindungi, Allah mengampuni. Ketika Allah menampakkan kekuasaannya kepada kita, maka ketika itu Allah disebut dengan Rob, Tuhan. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu memberi peringatan kepadamu. Apa bunyi peringatan yang disampaikan Allah? La in syakartum. La in syakartum. Kata-kata la di sini itu kalau dalam bahasa yang sangat sederhananya ada kausalitas. Apa itu kausalitas? Sebab akibat. Di la-nya bisalah kita maknai dengan maknanya berpasang itu dalam tafsir saya tengok tadi. Sebab dan jika syakartum, kalau kamu bersyukur, apa akibatnya? Jika kamu bersyukur, kalau ini sebab-sebab
Apa akibatnya? La azidannakum. Ini jawabnya. La yang kedua la jawab. La pertama la asbab. La yang kedua la akibat. Apa akibatnya? La azidannakum. Sungguh akan tambah. Kita sehat dan syukuri sehat itu. Allah tambah kesehatan. Apa lagi? Allah beri kita nikmat dan syukuri nikmat itu. Allah tambah nikmatnya. Jadi sesuatu yang kita syukuri, maka akibatnya adalah ditambah. Ini maknanya berpikir. Terus berikutnya, wala in kafartum. Ini sama dengan yang tadi. Lamnya. Sebab juga. Dan sebetulnya ada, kalau orang Arab biasanya pakai jawab itu, tapi gaya bahasa Arab kan tidak. Kalau bahasa Arab biasa falai. Nah, ini tidak. Ini bahasa Qurani. Wala in kafartum. Fitnah ada di syadid. Dan jika kamu ingkar, maka inna azabi lasyadid. Akibat juga. Jadi siapa yang syukur, akibatnya bertambah. Siapa yang kufur, akibatnya ada. Ayat ini sekaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika dia qala Musa liqaumihi, maka disampaikanlah oleh Musa ayat ini kepada umatnya. Dan umatnya itu sebelumnya sudah banyak yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang kejadian-kejadian masa lalu. Makanya pakai kata ingatlah kejadian-kejadian dulu. Bagaimana umatnya dari Nuh. Hari Jumat yang lalu ya kita mengkaji tentang surat Nuh. Yes, I know. Surat Nuh. Bagaimana umat Nabi Nuh yang ditimpa oleh kemarau panjang. Terus juga di dalam tafsir itu saya coba tengok, bahkan selama 40 hari 40 tahun perempuan-perempuan dimandulkan, disterilkan oleh Allah. Tak ada kelahiran selama 40 tahun. Dan sungai-sungai tidak ada air yang mengalir. Nanti tengok lagi surat Nuh yang kita baca sebelum itu. Nah, makanya ketika itu datanglah orang-orang kepada Nuh, ba'akalaikum ya Nuh, hujan tak turun, istri tak ada yang mengandung satu bulan itu. Nah, terus apa lagi? Sungai-sungai kering, bon-bon mandi. Kultu, aku berkata kata Nuh, istaghfiru rabbakum waghfar. Nah, maka beristighfarlah kamu kepada Allah Tuhanmu yang waghfar. Wa arsilis samaa alaikum midrara. Maka kalau kau istighfar kepada Allah, maka Allah wa arsilis samaa. As-sama itu maknanya mata hujan. Maka Allah akan turunkan hujan midrara secara menyeluruh. Nah, jadi semua umat Nabi Musa paham kejadian itu. Bagaimana kejadian kaum Samud? Kaum Samud lagi apa ini? Bagaimana kejadian kaum Ad? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, umat Nuh. Dan Nabi Musa sampaikan kejadian itu, tapi umatnya tetap tidak mau mendengar, maka disampaikan oleh Nabi Musa ayat ini. La ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan itu juga berlaku bagi kita. Kalau tak ada kunjungan bagi kita, tak mungkin Allah tulis, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Hal itu juga berlaku bagi kita jika kita lakukan hal yang seperti itu. Nah, itu makna sederhana, tafsir sederhana dari lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada ayat berikut, pada ayat berikut lagi. Pada ayat berikut apa kata Allah? Wa qala Musa
intak furu antum. Dan Musa telah berkata, tidak hanya itu disampaikan oleh Musa yang diingatkan oleh Musa kepada umatnya, karena umatnya masih ngeyel itulah sekarang dan aku ngeyel. Ya tak mau menangalah. Suekse dan seterusnya tak saya nangalu ya. Tangka gitu kan, tangka itu ada yang maka kata Musa, waqala Musa, dan Musa telah berkata, intak furu, jika takfuru kamu semua kafir antum waman fil ardi wa qala Musa in takfuru antum. Ini gaya bahasanya sangat luar biasa ini, berulang-ulang ditauhidkan. Takfuru itu kamu, kan artinya ditambah antum lagi, takfuru antum. Kalau kamu betul-betul ingkar, jika kamu betul-betul ingkar, waman fil ardi jami'a, dan siapa dan orang yang fil ardi di bumi jami'a, dan tidak hanya kamu yang ada di aula ini, semua yang di bumi pun ikut ingkar kepada Allah, yakfurun Allah. Apa katanya? Jami'a semua, fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Maka jawabnya, fa inna Allah, sesungguhnya Allah la ghaniyyun, Allah itu maha kaya, hamid, Allah itu maha terpuji. Kalaupun kita tak mau ikut bersyukur segala macam, itu tidak ngaruh ke Allah, teman. Mana ngaruh? Sepakat pun kamu dengan semua yang ada di bumi untuk tidak